kita harus mulai dari bagaimana merekonstruksi negara kita ini, karena memang negara kita amburadul soalnya. Apa yang ada sekarang itu tidak fungsional, tidak efektif. Sekalipun demokrasi dapat ditegakkan di dalam lembaga negara, tapi jelas tidak menghasilkan suatu sistem yang kuat, stabil, efektif. Jadi demokrasinya seperti yang saya katakan tadi, mirip kembali dengan tahun 50-an, demokrasi bangkrut, demokrasi tidak produktif. Nah, ini yang kita harus imbangkan kembali, memudahkan efektivitas sistem. Kekuatan pemerintah harus ditegakkan, harus dijamin, ya, sehingga efektif sistem ini mengatasi masalah-masalah. Jadi padanan antara demokrasi dan efektivitas itu menurut saya wajib dalam satu sistem manapun. Tidak boleh dipilih, mesti kedua-duanya sekaligus tegak, yaitu produktif karena dia efektif, stabil dan kuat, dan sekaligus demokrasi. Jadi demokrasi yang produktif. Nah, untuk sampai ke sana, saya kira rekonstruksi yang sudah dilakukan oleh MPR yang lalu itu memang tidak menghasilkan sesuatu yang produktif. Artinya tidak membuat sistem ini lebih baik, lebih produktif. Bisa jadi lebih demokrasi, karena menjamin kebebasan-kebebasan masing-masing lembaga, kelompok-kelompok masyarakat dan seterusnya. Tetapi tidak mematikan sektor produktivitas, sektor stabilitas, sektor efektivitas itu. Apa yang terjadi sebenarnya itu adalah soal sinkronisasi. Tidak sinkronnya di antara struktur sosial, struktur politik partai-partai dan struktur kenegaraan. Dan juga tidak sinkron di antara struktur kenegaraan di dalam DPR, MPR dan Mahkamah Agung. Belum lagi berkaitan dengan demokrasi. Jadi tidak ada yang sinkron ini. Semuanya jalan kemana-mana gitu ya. Yang satu ke kiri, satu ke kanan, satu ke atas, satu ke bawah. Sehingga waktu dia beroperasi tidak ada yang ketemu. Yang terjadi adalah konflik. Tidak bisa kerjasama, kan masing-masing itu tidak ditata sedemikian rupa sehingga lurus kepada suatu kerjasama yang menjamin demokrasi, yang menjamin kebebasan juga. Tidak bisa itu. Itu yang menjadi. Jadi persoalan sinkronisasi. Nah, dalam kaitan itu saya kira kita harus pertama sekali harus mengingat bahwa masyarakat kita adalah masyarakat plural, macam-macam kelompok, organisasi, suku, agama dan seterusnya. Nah, masalahnya, apakah politik harus memfotokopi pluralisme itu? Nah, ini penting. Nah, fungsi politik dimanapun haruslah menyelesaikan masalah yang ada di dalam masyarakat. Itu fungsi kehidupan politik, itu fungsi negara, itu fungsi partai, itu fungsi parlemen, itu fungsi Mahkamah Agung, itu fungsi kabinet. Jadi dunia politik itu fungsinya menyelesaikan problema yang kompleks dalam masyarakat. Nah, oleh karena itu dunia politik harus sederhana ketimbang masyarakat. Nah, sekarang jadi problemanya adalah bagaimana membangun dunia politik sederhana tetapi tetap demokrasi. Nah, ini kuncinya saya kira. Di situ kuncinya. Jadi kalau mau, nah sekarang apa yang dihasilkan? Apakah memenuhi masyarakat itu? Tidak. Perubahan undang-undang juga tidak memenuhi itu. Kenapa? Apa buktinya? Lihat saja, sistem partai tidak dirubah-ubah. Sistem partai kita, sistem multi partai. Nah, apa artinya itu? Memang demokrasi menggambarkan pluralisme sosial, tetapi tidak efektif sama sekali karena tidak menghasilkan partai mayoritas mutlak lebih 50% dalam pemilihan umum. Tidak dapat dihasilkan. Nah, dalam sistem presidensial harusnya itu ada kekuatan mutlak itu dalam sistem partai. Jadi kita perlukan bukan sistem multi partai, sistem dua partai. Kalau sistem partai tunggal seperti zaman Orde Baru, sistem partai satu, Golkar selalu menang, selalu berkuasa, itu pasti gagal dan tidak kita perlukan. Jadi sistem dua partai saya kira yang amat pas, sederhana, tetapi tetap demokrasi, menjamin pluralitas. Ada dua partai utama yang bisa mayoritas, menghasilkan mayoritas, tapi ada partai kecil-kecil yang banyak. Silakan saja partai kecil, tapi ada dua partai utama. Nah, untuk sampai ke sana harusnya tidak boleh melalui peraturan-peraturan, tidak boleh diatur, tidak boleh diundang-undangkan. Karena itu represi pasti, apapun undang-undangnya itu pasti represi oleh kesepakatan orang-orang di dalam wakil rakyat. Oleh karena itu rakyat yang menentukan. Nah, kalau rakyat menentukan pakai sistem pemilihan umum distrik atau sistem pemilihan umum langsung, presidennya dipilih langsung, lalu DPR-nya dipilih distrik, begitu. Nah, ini sistem
Yang ditawarkan oleh pemerintah apa? DPR proporsional, BPD Dewan Perwakilan Daerah, distrik. Main-main asal sebut saja, nggak tahu fungsinya apa. Nah itulah otak-otak intelektual yang digaji oleh negara sekarang itu. Bisa begini, apa yang mau diperolehnya? Nah itu visi yang tidak jelas itu persoalannya. Jadi visi yang jelas itu adalah sederhana politik itu ketimbang masyarakat, supaya dia bisa bekerja untuk menyelesaikan persoalan. Jadi sistem dua partai. Nah di dalam negara juga sederhana lagi. Ada sistem dua partai dilanjutkan ke dalam DPR, ada partai oposisi, ada partai penguasa. Begitu sederhananya permainan itu. Partai penguasa mendukung kabinet yang juga dimenangkan di dalam pemilihan langsung presiden. Dengan begitu kuat pemerintahnya, efektif kabinetnya, eksekutifnya, dan stabil pemerintahnya, baru bisa mengatasi masalah. Dan mereka dihasilkan secara demokrasi melalui pemilihan langsung. Saya kira itu problema yang kita harus bangun. Tetapi itu tidak keluar dalam semua pemikiran yang dituangkan dalam perubahan undang dasar ataupun perubahan undang-undang politik. Nah ini saya kira apanya? Ya maaf cocok, memang saya tidak diajak oleh mereka. Tak akan ada pikiran itu di otak mereka. Karena itu saya yang punya pikiran, orisinil dari sini. Kenapa tidak diajak? Saya dituduh pengikutnya Gus Dur. Ini teman saya yang mengatakan mengusulkan, harusnya bahwa tidak, dia udah. Tapi yang ada di sana pikirannya seperti itu, merasa benar, tapi tidak fungsional berpikir itu, tidak menyeluruh, tidak komprehensif. Nah ini saya kira persoalan. Jadi itulah yang jawaban saya tentang konsisten.